Sama warga kerajaan, kalau kita minta dari Tuhan jangan yang kecil-kecil, mintalah yang besar. Mazmur 2 mengatakan mintalah suku-suku bangsa. Di situ dikatakan etnis ya, suku-suku bangsa. Dan kita tahu ada seorang pahlawan iman di tengah-tengah kita, Ibu Stin Yumame, gembala daripada Rock Merauke, saudara. Suami dari beliau, Bapak Yumame, dulu camat di Bovendigul, pernah jadi bupati Kabupaten Mapi. Dan pada waktu berdoa, ini perhatikan, ketika berdoa kita mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus Ibu Stin untuk pergi ke suku Korowai Kombai. Korowai ini tinggal di atas pohon, ya. Mungkin untuk dulunya untuk menghindari binatang buas, kan banyak binatang buas di sana. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka hidup sangat miskin karena tanah mereka tidak menghasilkan makanan. Kita mungkin tidak bisa bayangkan ya, yang di Indonesia, maksudnya Jawa, di Bali, dimanapun, tapi ini benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi this is the key, yaitu berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Ketika Ibu Stin masuk ke sana, karena dia istri bupati waktu itu, maka polisi dan tentara mau menjaga beliau. Dan dia berkata, nggak usah ikut, saya datang supaya mama, dan saya datang supaya ibu. Dan ketika beliau mendekati suku ini, dan saudaraku, terjadi pertobatan hampir massal, hampir saya bilang, yaitu banyak sekali yang bertobat. Lalu diajak datang pada Tuhan, mengaku dosa tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Bahkan zaman dulu saya dengar itu juga kanibal. Dan ketika mereka meminta ampun dan memberkati tanah mereka, saya bersaksi dalam nama Yesus, bagaimana Ibu Stin cerita, tanah itu dari gundul, daripada sama sekali tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan kesuburan kembali. Kalau kita bicara soal tanah, Tuhan juga berbicara tentang diri kita. Kita tahu bagaimana saya sendiri nggak punya anak secara jasmani, tetapi kesuburan tidak ditarik oleh Tuhan. Dan kita lihatlah apa yang Tuhan kerjakan, anak-anak rohani kita dari bumi di daerah suku itu. Apa yang terjadi? Kacang panjangnya betul-betul panjang 1 meter, saudara. Inilah transformation yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, misiologi dan sebagainya, yang mereka katakan ada di Amerika Latin, di Afrika, di Indonesia juga terjadi. Apa Tuhan peduli dengan bumi yang ini? No. Dia juga, He will heal your family. Dalam kehidupan saya dulu terlibat kuasa kegelapan. Hanya kenapa? Sungkan. Saya diajak teman saya yang pejabat Kota Madia ya, Surabaya waktu itu, untuk ketemu dengan teman-temannya pejabat-pejabat, tapi mereka semua mencari kuasa-kuasa kegelapan. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Gara-gara dikasih 1 keris kecil, saya mengalami langit tertutup buat saya. Bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Apa yang saya kerjakan selalu gagal. Tetapi segala puji buat Tuhan. Ketika saya berbalik, God heal, pertama myself, yang kedua keluargaku, dan yang ketiga kehidupan saya. Dan sekarang Tuhan memberikan satu ladang yang sangat subur di dalam rock ministry ini. Kalau itu saudara, resep ini masih berlaku buat setiap daripada kita. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa yang jahat itu? Lawlessness, tidak menurut perintah Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Karena itu, be transformed, behold in Jesus name. Haleluya. Sebagai warga negara kerajaan, kita adalah umatnya Tuhan, dan kita boleh datang pada Raja kita yang murah hati itu. God bless you all. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Boleh beri sapa, salam kanan kirinya, depan belakang. Senyum saudara, memberi semangat satu sama lain. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan kota kita. Mengucap syukur Bapa, pagi hari ini kami segenap jemaat bersatu hati berdoa Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia dan untuk kota kami Jember.
Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam hati-Mu Tuhan. Dan kami melepaskan shalom, kami melepaskan berkat atas bangsa Indonesia dan kota Jember. Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya, biarlah yang terbaik mengalir deras dari surga atas bangsa Indonesia dan kota kami Jember. Dan kami Tuhan berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh pemerintahannya sampai kepada Bapak Bupati di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang terbaik, kebijaksanaan dan roh yang takut akan Tuhan ada dalam para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bangsa kami, kota kami sedang dalam pemulihan. Engkau yang memulihkan seluruh aspek-aspeknya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial. Kami percaya Tuhan Yesus, kesejahteraan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati juga Tuhan mendoakan gereja kami dan pemimpin rohani kami Tuhan. Dari Bapak senior kami, Gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, serta Gembala kami di tempat ini, Pastor Beni Kristanto dan istri. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat, pengurapan yang baru atas mereka, dan Engkaulah yang menjadi kekuatan dasar iman mereka Tuhan Yesus. Biarlah visi misi yang daripadamu dapat tergenapi dengan sempurna atas mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, sampai pagi ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Kami mau mengucap syukur, meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan Yesus dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini adalah doa kami dan rasa syukur kami, dan semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita memuji Raja yang mulia, kerajaannya kekal selamanya. Amin. Kerajaan Allah yang terbesar, tak tertandingi, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Raja mulia, Yesus Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cipta sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan sujud menyembah-Mu, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah
Sama-sama nyanyikan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sama-sama katakan Yesuslah. Yesuslah Raja. Haleluya, tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita, karena Dia Allah yang tidak tertandingi. Amin. Yes, kebesarannya, kuasanya kekal selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di bumi, di surga. Haleluya. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, kerajaan-Mu kekal Tuhan, tak tertandingi. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, hey, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Katakan, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, karena Engkau Yesus adalah Raja yang terbesar. Amin. Engkaulah Raja,
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Engkau memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah. Allah yang hidup, yang memerintah selamanya. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Yesus Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan diri-Mu, Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya
Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Yes. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Raja, segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan. Yes. Amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, Yesus Tuhan. Kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Di bumi seperti sekali lagi katakan surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Sebab surga-Mu nyata di bumi, Tuhan. Seperti di surga. Yesus Tuhan. Ora laba syakara laba takashikaya laba. Kerajaan-Mu termanifestasi di atas muka bumi ini. Melalui setiap kami gereja-Mu. Melalui setiap kami duta-duta kerajaan-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah waktu yang semakin mendekat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami yang adalah representative of Christ Kingdom. Kami adalah representasi dari kerajaan-Mu Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin bersungguh-sungguh untuk kami menseriusi bagaimana hidup kami menangkap panggilan Tuhan. Menghidupi panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya dengan jalan demikian kami boleh menunjukkan bahwa siapa Allah yang kami sembah. Dengan jalan demikian kami boleh menyatakan sebagai suratan yang terbuka bagi dunia ini. Bahwa di tengah-tengah kegelapan ini masih ada terang yang ajaib itu Tuhan. Yang Kau beri dan Kau Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Engkau sampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan tercurah atas kami. Roh hikmat, roh pewahyuan akan firman-Mu turun atas setiap kami. Sehingga kami Tuhan pulang tidak dengan sia-sia. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami dengar firman-Mu.
Kami biarkan Tuhan yang bicara buat setiap kami. Urapi dan mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, memperlengkapi gereja-Mu di tempat ini sebagai laskar-laskar Allah yang tetap kuat dan gagah berani untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati tim RPC yang melayani kita hari ini. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Sebab kalau kita meninggikan nama Tuhan, itu adalah bukti bahwa setiap hidup kita adalah hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, di hari-hari yang terakhir Alkitab catat, salah satunya adalah bahkan disebut untuk agama saja orang itu tidak mau berpeduli. Artinya yang berurusan dengan Tuhan. Nah, apalagi kita, saudara, kita bukan bicara tentang agama, tetapi kita bicara tentang, sama-sama katakan, kerajaan Allah. Belum semua bilang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Dan yang tak tergoncangkan itu bukan kalimat klise, itu ada di dalam diri kita. Coba tepuk dadanya, ada di dalam sini. Haleluya. Kalau direnungkan baik, sampai hari ini saudara sudah banyak kali dan saya mengalami badai, tofan, gelombang, angin puting beliung bahkan. Ini bukan cuman angin besar tapi angin puting beliung gitu kan. Ya, yang kita hadapi tapi hari ini kita masih tetap berkata, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Coba Rock Jember, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. 2, 3. Kaulah. Amin. Amin. Jadi tidak ragu bahwa satu-satunya Tuhan dan Raja adalah Yesus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Yes. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Judul firman Tuhan kita atau renungan sharing saya pada pagi siang hari ini adalah When Glory Falls, the Land is Restored. Waktu kemuliaan itu turun, waktu kemuliaan itu tercurah, maka negeri atau tanah itu direstorasi. Amin. Ada kata direstorasi dan ada kata kemuliaan turun. Tahukah saudara? Saudara pasti tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa? Tuhan. Jadi saya tanya dulu buat saudara. Untuk merestorasi, untuk healing the land, untuk memulihkan negeri, memulihkan bumi ini. Ada kesulitan buat Allah kita? Untuk penciptanya sulit? Tidak sulit. Tuh. Pegang itu ya. Haleluya. Saudara siap? Jadi itu kalimat kunci yang kita pegang hari ini sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Ya. Jadi kalau itu tidak dipegang maka saudara akan berpikir atau kemudian abai terhadap firman di bulan ini. Minggu lalu kita sudah disampaikan bagaimana tentang identitas sebagai agen kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara akan menganggap itu cuman angin lalu. Tak ubahnya seperti apa kayak ya cuman iklan yang di mana-mana iklan itu isinya ya biasanya dibilang kecap itu selalu nomor 1 kan gitu ya. Enggak ada yang kecap nomor 2 gitu. Tapi ini bukan iklan, ini kebenaran. Bahwa Allah yang sanggup pribadi, yang sanggup memulihkan negeri, itu adalah Allah sendiri. Nah, Tuhan itu mau pakai lewat gerejanya, tadi kita nyanyikan, Kerajaan-Mu datanglah, lalu dikatakan apa? Kehendak-Mu itu yang jadi. Nah, yang bisa menangkap kehendak raja, segala raja, itu adalah warga kerajaan Allah. Yang amin saya dengar beberapa orang. Yang menangkap dan memahami kehendak Allah, kehendak raja, itu adalah warganya. Amin. Jadi kemarin ada di satu komsal, saya ajak untuk
lihat tangannya begini. Nah sekarang saudara, dua tangan. Saudara lihat tangan saudara. Dengan tangan itu, saudara itu menangkap kehendak Allah dan mengerjakan kehendak Allah. Di mana? Tangannya sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga? Sebagai karyawan? Sebagai wira swasta? Sebagai guru? Sebagai pengajar? Sebagai dokter? Sebagai mahasiswa? Sebagai pelajar? Saudara menangkap dan mengerjakan kehendak Allah melalui tangan itu. Ya memang bukan cuma tangan, tapi mulut, kaki gitu saudara ya. Nah, firman Tuhan berkata demikian di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama ayat nats kita di bulan ini. 1, 2, 3. Dan umatku yang merendahkan diri, berdoa, katakan amin. Ini pernyataan Tuhan. Jadi Allah menyatakan kepada yang namanya Raja Salomo. Nah saya mau ajak saudara untuk kita mengikuti bagaimana sebelum ayat atau sebelum pernyataan ini terlontar keluar dari mulut Allah sendiri kepada Raja Salomo. Tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya. Saya mengulang dari yang pertama saudara. Dari pasal pertama 2 Tawarik. Satu peristiwa yang sangat dikenal sekali. Ketika bahkan ini percakapan ini dipakai oleh satu iklan waktu itu di televisi. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dan berkata, kamu mau minta apa? Ada kan iklannya? Saya beri kamu satu permintaan. Kalau saudara dan saya yang dijumpai oleh Tuhan, saudara akan minta apa? Dan kita tahu bersama Salomo dia minta hikmat. Di antara banyak semua yang bisa dipilih dan disebutkan, dan tidak ada yang disebutkan tidak bisa dikasih sama Tuhan. Perhatikan ke sini saudara ya. Mau minta apa? Harta. Mau minta kejayaan. Mau minta dia umur panjang. Bisa semua Tuhan kasih. Tapi si Raja Salomo dia berkata, aku minta hikmat. Tapi menariknya hikmat itu dipergunakan untuk apa? Itu tidak kalah pentingnya dari hikmat itu sendiri. Saudara ngikuti? Jadi kalimat yang mengikuti dari hikmat itu tidak kalah pentingnya dari hikmat yang diminta oleh Raja Salomo. Raja Salomo meminta hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini, umatmu yang besar ini, untuk aku tuntun mereka, aku pimpin mereka. Haleluya. Ini kalau misalnya bicara pemimpin, orang mau nyalonkan diri jadi pemimpin daerah, pemimpin bangsa, kita berdoa supaya ada anak-anak Tuhan yang muncul kayak Raja Salomo. Yang kemudian apa sih modalnya orang maju menjadi dalam kontes pemilihan pemimpin daerah? Ini Raja Salomo kasih. Uang perlu, tapi Raja Salomo dia menggarisbawahi ada yang lebih penting dari kekayaan, yaitu hikmat. Nah kemudian selanjutnya dari pasal yang kedua ayat yang pertama. Di situ dikatakan Salomo memutuskan, memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Itu yang disebut yang untuk rumahnya sendiri, istananya disebut yang kedua. Tapi dikatakan perintahnya yang pertama adalah untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan. Ikuti saudara ya, supaya saudara akan nanti menangkap sebuah dorongan, sebuah trigger dari Roh Kudus pagi hari ini bahwa melalui tangan saudara, saudara dipakai untuk memulihkan negeri. Negerinya macam-macam saudara. The land itu bisa jadi tempat pekerjaan di lingkungan tempat pekerjaan kita.
lingkungan di mana kita berkuliah. Saudara akan mengikuti, saudara akan nangkap itu. Kalau saudara tangkap ini, bahwa ketika sebelum kemuliaan turun, Raja Salomo memerintahkan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan. Lalu kemudian apa? Lanjut, kita seringkali berkata, excellent, excellent, yes, yes, yes. Gitu. Yang mau pelayanan ya, setelah doa pir. Raja Salomo bukan hanya excellent di perkataan, tapi di tindakan, di actionnya itu menyatakan excellent itu sendiri. Jadi anak-anak raja, warga kerajaan Allah, excellent dalam pekerjaan, excellent dalam tugas, excellent dalam studi, excellent dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu bukan hal yang aneh. Amin. Itu bukan hal yang wow gitu. Biasa aja. Karena itu DNA kita. Salomo dikatakan begini. Waktu mempersiapkannya dikatakan. Dia mempersiapkan tenaga pembangun. Cukup terlihat saudara ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Tenaga pembangunnya terdiri dari apa saja yang dipersiapkan. 70.000 orang kuli. 80.000 tukang pahat. 3.600 orang mandor. Ahli pembuat emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, pembuat ukiran. Ini SDM-nya. Lalu kemudian yang keempat, bahan bangunan premium. Bukan receh, bukan kaleng-kaleng saudara ya. Bukan yang kelas KW2, KW3. Dikatakan bahan bangunan terbaik. Saya sebut di situ premium. Dikatakan kayu aras, sanobar, kayu cendana dari gunung Libanon. Itu yang dipersiapkan dan masih ada emas, perak, perunggu dipersiapkan di situ. Oleh Raja Salomo. Jadi apa yang dari hal yang dipersiapkan yang ketiga dan keempat itu hal yang natural. Tapi tahukah bahwa hal yang natural itu dipengaruhi dari hal yang supranatural. Amin. Jadi hal yang natural itu ditentukan bagaimana supranaturalnya kita. Kalau kita masih kemudian di dalam supranatural kita tidak bersungguh-sungguh di area ini. Maka tidak heran kita seringkali banyak kali kita kompromi di hal natural kita. Buat kita hidup menurut aturan itu tunggu dulu. Kalau ada sanksi dan sanksi dan konsekuensinya kita taat. Kalau enggak ya tunggu aja. Misalnya pakai helm. Kalau ada polisi baru pakai helm. Enggak ada polisi enggak pakai helm. Nah, tapi kalau supranaturalnya kita di situ ada yang namanya roh taat, saudara. Ini bukan soal pakai helm dan tidak pakai helm saja, hal-hal yang lain tentu. Kalau di sini ada roh ketaatan, di naturalnya itu ketika ada kecurangan di tempat pekerjaan kita, buat kita bukan hal yang rugi untuk kita tidak ikut yang curang itu. Saudara ngikuti? Yang ikuti katakan yes. Amin. Jadi biasa aja. Tidak sampai kita saudara dan saya itu kena mental saudara. Karena apa? Raja Salomo membuktikannya. Dia memerintahkan sebagai seorang raja. Dengan sebelumnya dia minta hikmat. Lalu apa yang terjadi lagi? Kemudian Raja Salomo saudara dikatakan ya. Ketika dia memilih hikmat daripada yang lain-lain itu saudara ya. Dikatakan bahwa ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dikatakan demikian, saya hanya tuliskan ayatnya saja di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya di dalam rumah Tuhan itu tetap ada pembakaran ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur, katakan diatur, katakan dibakar. Diatur yang namanya roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang.
pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, perayaan-perayaan yang ditetapkan Allah, semuanya itu adalah kewajiban bagi bangsa Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu, nah ini saudara saya cantumkan di situ, haruslah besar, sebab Allah kami dikatakan lebih besar dari segala Allah. Amin. Jadi itu dorongannya saudara. Pada waktu Raja Salomo sangat sadar bahwa dia didudukkan oleh Tuhan menjadi raja, itu bukan untuk menyatakan dirinya, tetapi justru dia tahu bahwa ini tugas yang datangnya dari raja segala raja. Itulah sebabnya Raja Salomo menganggap hal yang sangat fundamental untuk bangsa ini tetap memiliki ibadah, mereka tetap menjalankan ibadah, mempersembahkan di situ yang sudah disebutkan saudara. Hari Sabat, bulan baru, perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan dikatakan semua itu berlangsungnya untuk selama-lamanya. Nah saudara, ada banyak, tidak sedikit alias banyak pribadi-pribadi yang kemudian ketika kita di masa sukar, kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi ketika ada sebuah kenyamanan, kemapanan, bahkan bisa dikatakan kejayaan, ini yang lebih hati-hati. Sebab apa? Kenapa makanya Salomo minta hikmat? Sebab tanpa hikmat, Salomo sadar dia tidak bisa. Dengan kekayaan yang banyak, istana, bahkan firman Tuhan sendiri, tidak ada raja saudara yang lebih agung dari Salomo. Tapi apa yang Salomo katakan di dalam kitab Pengkhotbah? Kesia-siaan adalah kesia-siaan. Saudara pernah ketemu kitab Pengkhotbah? Baca itu Raja Salomo tulis. Hidup waktu berlalunya seperti asap Raja Salomo. Nah jadi itulah sebabnya Raja Salomo tidak mau buang waktu. Raja Salomo tidak mau sia-siakan bagaimana Tuhan mempercayakan dirinya sebagai seorang raja yang memerintah atas bangsa Israel. Dan itu Raja Salomo katakan, rumah yang kudirikan, rumah untuk Tuhan haruslah lebih besar. Karena haruslah besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Sebuah perenungan buat saudara dan juga saya. Apa yang kita bangun? Yang kita bangun itu lebih besar dari Tuhan? Atau Tuhan yang lebih besar? Saudara bangun karir saudara. Saudara bangun bagaimana saudara berstudi dengan sangat baik. Itu luar biasa. Tapi adakah saudara membawa yang saudara bangun itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Nah itu bukan hanya sampai kepada sebuah statement bahwa ini untuk Tuhan. Tapi pada praktek hidupnya apakah benar saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang menomorsatukan Tuhan lebih dari semua yang kita bangun. Boleh kita renungkan itu ya. Jadi kenapa orang itu kemudian bisa lelah, bisa depresi, bisa frustasi dengan sesuatu yang sudah dibangun, kayaknya kok enggak ada berhasil apa-apa. Kok kayaknya sia-sia yang kubangun. Nah yuk mari kita belajar dari Raja Salomo. Mungkin kita harus merenungkan ulang, kita renungkan lagi yang kita bangun itu untuk apa. Nah pada waktu kita menomorsatukan Tuhan itu akan pasti ada yang beda saudara. Memperlakukan pekerjaan saudara dan saya. Memperlakukan rumah tangga, hidup pernikahan kita. Yang namanya membangun itu pasti ada capek di situ. Nah, kita ini kan bergelut tinggal di tengah-tengah yang semua serba cepat dan serba instan. Kalau bisa cepat ngapain lama? Kalau zaman dulu mie instan udah lewat lah ya. Mie instan itu udah zaman berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ini bayangkan dengan beberapa tahun ini saudara yang terjadi. Teknologi media sosial
banyak sekali mengalami perkembangan. Kemarin ngobrol bincang-bincang sama satu orang. Sekarang desain, kalau ini saudara lihat banner, kalau saudara lihat backdrop, lihat desain ya. Sekarang ini orang udah perlu capek-capek. Betul? Masukkan aja. Kita setor aja sama AI. Loh AI toh. AI ini canggih ini saudara. Masukkan aja. Kepingin apa saudara ya. Satu hari waktu Imlek. Saya lihat, lagi nggak hadir ya, kita berdoa ya. Saya sampaikan bahwa dalam doa, dukung dalam doa. Saudara kita Pak Johan besok akan menjalani operasi di Subandi ya. Iya di Subandi. Ya hari ini masuk ke sana saudara. Satu hari saya lihat di Facebooknya Ibu Karlina. Pakai Cheongsam sama anak-anaknya 3. Saya sudah tahu pasti, tidak usah saya telepon, bela-belain telepon. Kar, itu bajumu sendiri, sewakah, belikah gitu kan. Tidak usah tanya, saudara. Itu AI yang kasih. Baik AI itu saudara. Saudara mau minta baju apa? Dikasih sama AI. Ya Andrew, bukan AI-nya Andrew tapi kita bincang-bincang terus. Wah, jadi gimana dong? Yang jurusannya DKV ya. Fotografer, orang priwet sekarang. Ndak ono duite. Tanya AI. AI bisa kasih, saudara mau foto di mana? Di Los Angeles? Di Kutub Utara, bilang aja, pokoknya bilang sama AI, saya mau foto, kasih aja wajah saudara sama calon pasangan saudara, suami atau istri, AI pasti bikinkan. Saudara mulai membayangkan ya, jadi sekarang tantangan iman itu luar biasa dan jangan salah, waktu ada yang disebut kemajuan ini, ternyata juga ada yang namanya kerusakan terjadi. Halo? Betul? Katanya manusianya makin canggih, makin pinter. Tapi makin pinter juga bikin rusak. Tanah ini menjadi rusak salah satunya karena yang namanya tamak. Apalagi yang pertanian nih. Siapa yang pertanian? Angkat tangan. Nah, pasti tahu kan. Saya masih kasih PR sama mereka yang pertanian. Pelajari, kasih info nanti bagaimana memanfaatkan tanah yang sudah ditanami sawit. Ini karena itu sebuah, kalau saudara bilang, Bu Ningka punya kebun sawit ya? Enggak saudara. Oh amin, ya belum gitu kan. Tapi sebuah hal yang kalau dibilang, wah ini kalau ada anak-anak Tuhan yang kemudian menemukannya bagaimana mengolah tanah yang sudah ditanami sawit itu cenderung hampir tidak bisa lagi diberdayakan, betul? Susah gitu saudara. Nah ayo temukan. Tapi ini saudara, yang dilakukan oleh Raja Salomo adalah yang penting bagaimana supranaturalnya kita dulu. Nah setelah itu bait suci ditabiskan. Saudara bisa baca karena cukup panjang, saudara baca saja di rumah. Saudara mau baca, amin. Dari pasal 5 ayat yang kedua sampai pasal 7 ayat yang ke-10. Bait suci itu ditabiskan. Dibawa persembahan minggu lalu yang disebutkan oleh Bapak Gembala. Ya, seingat saya 20.000 lembu, 120.000 kambing domba. Seingat saya itu. Minta maaf kalau salah, nanti bisa dikoreksi. Nah saudara, setelah itu ini yang terjadi. Katakan kemuliaan turun. Shekinah glory itu datang turun atas bait suci itu. Dikatakan demikian.
Ini dalam perayaan pentabisan bait suci itu, saudara. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Wow, saudara ya. Jadi kemudian mereka memperdengarkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Dikatakan mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Yuk kita ucapkan 1, 2, 3. Sebab ia baik. Saya tunggu. Ini saya sudah wow, megah. Sebab ia baik. Alah, gitu ya. Ulang. Oke, siap ya. Ya, mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Katakan amin. Amin. Wah, mereka kemudian mengagungkan, wow, bangsa Israel melihat bait suci yang sangat megah, saudara. Dikatakan bahwa pada waktu rumah itu, yakni rumah Tuhan, ketika mereka menyanyi itu, di rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga, nah ini saudara, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Please, jangan dibilang si imam-imam ini adalah pemuda jompo. Mereka tidak tahan berdiri bukan karena pemuda jompo atau mereka mager atau semalas gerak. Tapi mereka tidak tahan berdiri karena ada Shekinah glory. Amin. Wah, itu kemuliaan Tuhan turun dan dikatakan waktu itu saudara, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, waktu kemudian setelah kemuliaan Allah itu turun, ada yang disampaikan oleh Salomo kepada Allah. Kan kayak itu tadi loh saya bilang, saya beri kamu 2 permintaan. Kehadiran Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ini yang datang hampirin kita adalah Raja segala raja. Nah, waktu ada kedatangan Allah melalui awan kemuliaan Tuhan itu, Salomo berdoa. Nah, saudara, waktu di dalam doa Salomo diantaranya ini. Salomo berkata demikian, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu, jadi pada waktu langit tertutup untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Ya, tadi Bapak Gembala Senior kita katakan unlawless, ya sudah dikatakan mereka tidak suka hidup berdasarkan hukum, alias hamartia, berdosa kepada Tuhan. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka. Ayat selanjutnya 27. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya. Dikatakan apa? Di sorga. Katakan di sorga. Saya tadi bilang sama saudara. Jadi bangsa Israel berdosa. Tapi waktu mereka datang ke rumah Tuhan nih. Tuhan, kalau Tuhan lihat mereka datang ke rumah ini, mengakui nama Tuhan, berbalik dari dosanya, dikatakan maka engkau kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Amin. Itu doa Salomo, salah satu bagian dari doa Salomo. Saudara bisa lihat selengkapnya di dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dikatakan bahwa Salomo menyampaikan, Tuhan, kalau ada sekiranya bangsa ini berdosa kepada Tuhan. Dan dikatakan gitu, langit tertutup. Makanya kemudian saudara, dikatakan demikian. Pasal 7 ayat 11. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja
dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Dan kemudian ini ayat yang ke-13. Bila mana, jadi setelah Salomo berdoa, Tuhan jawab. Nah, jawaban Tuhan begini. Bila mana, sama-sama katakan aku. Aku di situ menunjuk kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik, jangan curiga sama Tuhan. Jangan berprasangka jelek sama Tuhan. Dikatakan, bila mana Tuhan menutup langit. Tidak ada hujan. Kemudian lanjut, bila mana, sama-sama katakan aku, yang adalah Tuhan, menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana, lagi bilang aku, Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tuhan melakukannya bukan karena jahat kepada umatnya. Tapi Tuhan melakukannya supaya menunjukkan keilahiannya kepada umatnya. Bahwa yang namanya hukum Allah. Hukum Allah. Kan tadi saya katakan, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu yang menciptakan manusia, saudara dan saya semua. Nah, Allah itu ngatur. Si A, si B, si C, kan semua diatur. Aku memberkati kamu supaya engkau berkuasa. Ya kan? Itu kan. Supaya engkau bertambah banyak. Penuhilah bumi. Dan dikatakan gini, taklukkanlah itu. Jadi kita itu tidak didesain menaklukkan sesama manusia. Yang kita taklukkan adalah semua yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kasih di atas muka bumi ini untuk kita olah dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah, Salomo menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kemuliaan Allah itu turun, mari kita koreksi lagi, saudara. Apakah dari awal yang tadi kita baca, apa nih yang menggerakkan kita, yang memimpin kita? Hikmat Allah atau hikmat kita sendiri, hikmat manusia, atau bahkan hikmat dunia? Yang mana yang menuntun kita? Kalau memang benar Tuhan yang menuntun kita, bagaimana kita memperlakukan hukum Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita memperlakukan rumah Allah? Rumah Allah, rumah secara komunal ini, gereja secara komunal, dan juga diri kita yang adalah bait suci di mana Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kira-kira Roh Kudus itu akan diamkah ketika saudara dan saya melanggar hukum, ketika kita tidak patuh kepada hukum Allah? Kira-kira apakah Roh Kudus itu dalam diri kita akan bersorak-sorai ketika saudara dan saya kemudian frustasi, hancur hati, saudara kemudian rendah dirilah, saudara patah semangat, saudara sampai stressful atau apa, saudara. Dia tidak akan girang gembira. Dia akan menghibur, menguatkan, tapi catat baik, ingat selalu bahwa kalau Tuhan menyembuhkan dan menguatkan saudara dan saya, itu supaya kita kuat melakukan kehendak Allah. Amin. Yang ada dalam pekerjaan pasti mengalami itu. Yang belum bekerja alias masih sekolah juga mengalami itu. Saudara kuat bukan untuk saudara atasi masalah saudara, bukan. Kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi lewat masalah, lewat badai, saudara terus gini, apa ya yang sedang Tuhan didik padaku? Firman apa ya yang mau Tuhan aku ini lakukan untuk keadaan ini? Termasuk ketika orang sudah mapan, sudah jaya, betul ya? Itu juga butuh yang namanya kesadaran bahwa ini Tuhan mau apa dalam kemapanan ini. Sehingga saudara, hidup kita isinya itu cuman Allah, 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 Allah. Bisa bikin salah? Bisa. Tapi ini ditunjukkan kalau kita datang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Dikatakan
umatku yang atasnya namaku disebut. Disebut enggak? Disebut tuh bukan yang kayak tadi saya bilang, Allah, Allah, Allah. Saudara keluar dari sini, Yesus, 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 Yesus. Saudara ditoleh sama kan. Ki apa wong iki? Tapi itu bicara tentang Tuhan itu jadi mercusuar hidupnya kita. Penyebutan nama Tuhan itu, Tuhan tuh jadi mercusuarnya kita. Wah, indah luar biasa, saudara. Di titik terendah pun saudara dan saya akan keluar jadi pemenang. Bahwa apa? Tuhan, aku percaya Tuhan besertaku. Tapi ini sudah dikatakan, kalaupun kita lakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, rendahkan diri. Rendahkan diri, enggak usah bikin alasan. Saya pinjam nih kosakatanya orang Batak. Kalau kita bikin alasan, muaknya Tuhan tuh sama alasan kita. Ya kan, gini loh Tuhan, tapi kan enggak apa-apa Tuhan. Ini masih enggak hitam-hitam banget kok ini. Ini masih abu-abu, masih nyerempet-nyerempet. Enggak ada. Dikatakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari. Amin. Nah, itu terjadi dalam hidup kita. Dikatakan bahwa aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pulih. Dari situlah bahasa Ibrani-nya Rafa, Jehovah. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah, kalau kita mendengarkan kata menyembuhkan, saudara, di situ punya pengertian, arti menyembuhkan, dokter memperbaiki, menyembuhkan sepenuhnya, menjadikan utuh, itu arti dari Rafa. Kenapa dijadikan, dipulihkan? Karena Tuhan waktu ciptakan itu bukan begini. Bukan tanah yang seperti ini, bukan bumi yang seperti ini, bukan keluarga yang seperti ini, bukan rumah tangga yang seperti ini, bukan jiwa yang seperti ini. Halo? Sekarang ini ada banyak penyebutan untuk yang namanya sakit mental, saudara. Sakit ini apa saudara? NPD, anxiety atau macam-macam saudara. Tapi tahukah bahwa Tuhan tidak pernah ciptakan itu? Apa yang membuat itu terjadi adalah dosa. Dosa yang kemudian menciptakan, membuat yang namanya sistem yang semula berjalannya baik, itu menjadi rusak. Yang tadi saya bilang, Tuhan waktu memberkati manusia, dibilang apa? Kelola. Kelola. Diatur bukan untuk merusak. Tapi dosa yang membuat bumi ini dikelola dengan ketamakan. Kalau memang perlu sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, dilakukan. Karena apa? Yang penting aku untung. Betul ya? Ada banyak kerusakan yang terjadi dan itulah yang kemudian disebutkan firman Tuhan begini saudara. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ini awal dari dosa terjadi, ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini dibilang sama Adam. Dibilang ke Adam, kamu sudah mendengarkan perkataan istrimu, alias tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Akhirnya dikatakan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini sudah kutuk terjadi karena apa? Karena pelanggaran, karena ketidaktaatan, karena pemberontakan kepada otoritas tertinggi yaitu Allah. Sehingga disebutkan Roma 3 ayat 23, karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah.
Nah, kemuliaan Allah itu tidak selalu kemudian termanifestasi dengan yang tadi terjadi yaitu awan kemuliaan. Melainkan kemuliaan Allah itu dari bahasa Ibrani-nya bobot, saudara, punya arti bobot. Itu yang berarti ada pribadi Allah, keilahian Tuhan. Kemuliaan Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Kemuliaan Allah itu kehadiran Allah sendiri. Di mana? Bukan di luar saudara, tetapi di dalam diri saudara. Amin. Nah, kemudian saudara dikatakan Mazmur pasal 60 ayat yang kedua A. Mari sama-sama baca ayat yang ini. Pasal 60 ayat yang kedua bagian yang pertama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu yang terjadi saudara. Bahwa kekelaman itu menutupi. Kenapa saudara? Karena dosa yang merusak itu akhirnya. Kasih semakin dingin. Memberontak kepada orang tua. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar bisa dijadikan literatur dilakukan oleh Microsoft. Saudara semua punya medsos, punya media sosial ya, Facebook, macam-macam itulah, saudara, IG ya, macam-macam banyak saudara. Lalu Microsoft itu melakukan sebuah survei gitu saudara. Dan ya beberapa waktu kemarin kita mungkin ada saudara yang sudah mendengar berita beberapa orang nakes yang kemudian waktu dengan jarinya komen dari sebuah status seseorang saudara ya, yang 8 jam menunggu antrian layanan kesehatan. Saudara tahu itu ya, saya tidak akan ulang, yang tidak tahu tanya sama yang tahu, oke? Nah saudara, kemudian saya terus bilang gini, kalau dulu dibilang mulutmu adalah harimaumu, sekarang bukan jari, jerijimu. Jerijimu adalah harimaumu. Lalu kemudian saya dengar ini data akurat saudara. Microsoft itu bikin survei gitu. Dari negara yang jadi ini sering melontarkan negatif, tidak sopan gitu, tidak elok gitu. Saya kaget. Negara paling tidak sopan adalah Indonesia. Saya dengar itu, saya lagi kerja saudara. Saya lagi ngerjakan pekerjaan saya sambil dengar kan. Saya berhenti langsung Bu. Hah? Oh my God, Yesus Tuhan. Agaknya kan sebuah hal yang mustahil itu saya dengar. Karena yang biasa kita dengar adalah bangsa Indonesia dengan keramahannya, ya toh? Keramahannya ada di situ tata krama. Lalu ini dibilang negara nomor 1 yang mengeluarkan komen-komen atau tulisan-tulisan tidak sopan, negatif, bla 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 bla, yang pokoknya linear dengan itulah. Itu negara kita. Ayo kita berdoa untuk bangsa kita. Dan bukan hanya doa, dimulai dari jeriji saudara dan saya ini. Kalaupun itu memang sebuah hal yang kemudian katakanlah perlu dikritik, ayo kita sampaikan dengan santun kritik kita. Setuju? Amin. Itu bukan sebuah pencapaian yang ini saudara, yang patut dibanggakan. Tapi itu sebuah
Sebuah hal yang memberikan kita gereja Tuhan untuk kita tidak abai terhadap yang namanya hal yang sakit di sekitar kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sandang pangan papan kita perlukan. Saudara, saya juga sampai hari ini bayar listrik itu enggak pakai Tuhan Yesus memberkati. Saya bayar pakai uang. Betul ya? Tapi tidak lantas menjadikan uang itu adalah tujuan hidup saya. Amin. Apalagi jadi kebahagiaan. Sudah bertobat ya, uang yang adalah kebahagiaan itu. Bahaya itu, bayaha. Kemudian dikatakan firman Tuhan demikian. Roma pasal 8 ayat yang ke-20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia Allah yang telah menaklukkannya. Karena apa? Karena akibat dosa itu tadi, saudara. Nah, sebuah panggilan kepada saudara dan saya yang adalah anak-anak raja. Dikatakan bahwa di tengah-tengah kegelapan ini masih ada, saudara, pengharapan buat setiap kita. Dikatakan Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam, sama-sama katakan, kemerdekaan kemuliaan. Anak-anak Allah. Amin. Amin. Jadi ada pengharapan bagi saudara ketika menjumpai hal yang merusak, curang, saudara. Kemudian tamak itu tadi, semua hal saudara. Saudara enggak terus katakan ya gimana sudah biasa, enggak. Ada dikatakan kemerdekaan di dalam kemuliaan. Yesaya 60 ayat yang kedua berkata, tadi yang bagian A kita baca. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Katakan tetapi. Kata tetapi itu menunjukkan apa? Yang pertama itu bisa dipatahkan. Amin. Tetapi apa? Lanjut 2, 3. Amin. Nyata. Bukan abstrak, nyata saudara. Terang Tuhan terbit atas kita. Jadi keputusan mengikut Yesus itu bukan hanya bicara tentang urusan pribadi. Atau hal-hal yang kita nikmati seorang diri. Tetapi justru keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya pribadi saudara dan saya yang tadinya sakit, yang tadinya rusak, karena kehilangan kemuliaan Allah, itu diutuhkan kembali di dalam Tuhan. Jadi saudara tidak perlu nambahkan apapun juga saudara dalam diri saudara untuk saudara kemudian menjadi orang yang kemudian saudara katakan aku berharga di mata Allah. Karena saudara sedang tidak cari penghargaan manusia. Karena saudara berharga di mata Allah itu sudah lebih dari cukup buat kita. Jadi saudara mau kejar apa lagi? Kemuliaan Allah itu ada pada kita. Amin. Nah saudara, supaya dengan jalan demikian, waktu kita disembuhkan, dipulihkan, direstorasi hidup kita. Hidup kita yang tadinya, nih maaf saya pakai kata ini. Yang tadinya telinga rohani kita itu budek. Tadinya tuli sama suara Tuhan, sama suara kebenaran yang adalah Allah sendiri. Ini hari karena kita sudah diutuhkan kembali. Telinga rohani itu bisa dengar suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah setelah dengar apa? Minta hati yang baru. Kemuliaan Tuhan kita dikatakan minggu yang lalu kita dikatakan. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Agen kerajaan Allah bukanlah manusia baru dengan edisi lama. Tapi manusia baru dengan edisi baru. Di mana Tuhan berkata kitab Yeskiel, aku memberikan kepadamu roh yang baru, batin yang baru. Untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan.
Tidak karena kemudian karena semangkuk kacang merah. Lalu kemudian kita memutuskan untuk kita hidup di luar kasih karunia Allah. Kita melanggar hukum Allah. Kalau mau dibilang saudara ya, lebih baik kita kalau misalnya harus mati karena kelaparan. Tapi karena kita tetap hidup, memilih untuk hidup benar di mata Tuhan. Tidak karena semangkuk kacang merah, karena kedagingan kita. Kita kemudian meletakkan yang namanya kemuliaan Allah. Yang sesungguhnya firman Tuhan katakan ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan yang di dunia keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ayo saudara, bukan itu yang menggerakkan kita. Melainkan hidup untuk kita merdeka di dalam kemuliaan Allah. Hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam kemuliaan Allah yang nyata atas setiap kehidupan kita. Supaya dengan jalan demikian hidup kita ini penuh dengan yang namanya glorious. Hidup kita ini penuh dengan yang namanya kemuliaan saudara. Bukan glamor. Dunia sedang menawarkan semua yang glamor. Tinggal pilih, tergantung duit. Bahkan karena supaya dianggap glamor. Orang bisa lakukan dengan macam hal untuk mewujudkan itu. Untuk kemudian apa yang glamor-glamor itu saudara ya. Kemewahan saudara. Apakah enggak boleh anak Tuhan punya rumah mewah? Boleh, amin Bu. Boleh, tapi bukan itu tujuan kita. Kalau itu Tuhan kasih lah, kayak Salomo toh dikatakan. Salomo itu bahkan saudara, wah istananya luar biasa. Tapi yang membuat luar biasanya Salomo bukan istananya justru. Ingat dengan satu peristiwa. 2 wanita ibu-ibu datang ke Raja Salomo. Rebutan anak. Ingat tak? Zaman itu belum ada tes DNA. Ini anak saya Raja. Bukan Raja, ini anak saya. Loh lihatan loh, hidungnya loh kan kayak saya Raja. Yang satunya, mana ada enggak mirip sama hidungmu. Lebih mirip hidungku, matanya loh kayak aku gitu kan. Macam-macam. Coba, waktu itu kalau saudara dan saya jadi Raja Salomo piye? Bingung loh. Saya membayangkan, saya tiap kali mengingat peristiwa itu yang Alkitab catat buat kita itu luar biasa. Yang dilakukan oleh Raja Salomo itu mungkin orang katakan, wih sadis. Dia langsung minta pedang, gitu kan? Aku minta pedang. Terus mau dibelah 2 anak itu. Nah orang menangkapnya bisa jadi, wih kejam, sadis. Tapi waktu dengan jalan itu Salomo bisa tahu. Yang mempertahankan anak ini hidup itu ibunya. Itu salah satu bagaimana perwujudan hidup Salomo. Karena ada kemuliaan Allah, saudara, maka hidupnya menyatakan Allah itu sendiri. Jadi yuk kita perhatikan baik kehidupan kita, hari-hari kita, pastikan diisi dengan kemuliaan Allah. Dan dikatakan firman Tuhan, ini janji firman Tuhan. Sama-sama baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan, ulang lagi saudara ya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti itu Yesaya 11 ayat yang ke-9. Lanjutnya Habakuk 2 pasal 4 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab bumi ada amin? Ada. Amin? Percaya ini bisa terjadi? Percaya ini bisa terjadi? Di kampusmu penuh dengan pengenalan akan Allah.
Di toko saudara penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Di tempat saudara bekerja penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Di dalam rumah tangga saudara penuh dengan hikmat akan Allah. Amin. Mendidik anak-anak kita dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sadar betul, saya sudah bilang di awal. Karena saya terlalu sangat percaya, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh pencipta. Dan dia bukan cuma pencipta, dia raja dalam hidup kita. Waktu kita katakan sembuh, sembuh. Tapi dimulai dulu dari sini. Dimulai dulu dari sini. Bagaimana hidup saudara dan saya mengalami Kristus. Itu yang kemudian menjadi titik awal, titik balik. Bagaimana kita kemudian dengan tangan kita kemudian menyalurkan. Tadinya saudara juga berjalan dalam kegelapan. Tapi hari ini saudara ketemu sama teman-teman, ya teman-teman. Itu tadi yang saya bilang, misalnya medsos nih, biasanya kan banyak, enggak juga orang muda ya. Mungkin saudara punya teman-teman yang seringkali kayak gitu, toksik gitu ya. Komennya masih negatif ya, masih kayak gitu-gitu saudara. Tapi yuk, kalau misalnya saudara tidak bisa bertutur kepada dia, setidaknya cara saudara bermain di medsos itu sudah bertutur kepada mereka. Amin. Amin. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bertutur kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, ayo kita sampaikan dengan cara yang baik. Sebab dengan demikian firman Tuhan berkata, seperti air yang menutupi dasarnya, demikianlah bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Yang tandus, yang gersang, menjadi berair dan subur menghasilkan. Oleh karena apa? Oleh karena saudara dan saya yang adalah bait Allah. Amin. Saudara diberkati. Saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan lebih lagi, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya minta kita nyanyi lagu tadi. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Come on, warga kerajaan Allah. Ini doa profetik kita. Syarada batakaya syarada. Di bumi seperti di surga. Bumi seperti di surga, oh kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Katakan di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, oh Rabasyara Raja, Shikarana Penguasa di udara diruntuhkan. Yesus Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan. Yang percaya ada kuasa dan otoritas di dalam dirimu, katakan muliakanlah, amin. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Mari saudara, kita pakai otoritas yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Saya rindu kita, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk saudara berdoa. Saudara ada hal yang ditaruh waktu kita nyanyi pujian ini, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Itu terbayang buat saudara. Kali ini saya mengajak saudara keluar dari kotak aku. Ini bukan lagi bukan karena kita tidak mementingkan atau memikirkan
keluarga kita, pekerjaan, anak-anak, orang tua kita, bukan saudara. Tapi kita mau belajar untuk bahwa lewat hidup kita kesembuhan itu mengalir. Lewat hidup kita pemulihan mengalir. Waktu saudara nyanyikan pujian ini, saudara terus membayangkan hal itu. Saudara ada tetangga saudara mungkin, atau mungkin ada di antara saudara dan memang ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara sambil menyanyikan lagu ini, saudara membayangkan saudara di dalam rohmu, di dalam saudara saudara membayangkan orang keluarga saudara yang belum percaya Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saudara, dengan imanmu saudara berkata, entah orang tua, entah suami, entah istri, entah anak-anak, saudara melihat dengan iman, dengan mata imanmu, mereka menyembah Tuhan. Atau hari ini saudara berdoa untuk tempat pekerjaan saudara, tempat di mana saudara berstudi, ada banyak kecurangan, ada banyak di situ korupsi, ada banyak kerusakan moral yang terjadi di sekitar kita. Mari kita tangisi hari ini. Kita berkata, healing the land, healing this land Lord, gitu. Sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kalau yang tadinya tidak ada takut akan Allah, mari kita berdoa kerajaan-Mu datang. Kerajaan-Mu datang di toko sebelah Tuhan. Kerajaan-Mu datang di kampusku. Kerajaan-Mu datang di kantorku. Tuhan, kerajaan-Mu datang di lingkunganku dalam nama Yesus. Ada banyak mungkin terjadi tingkat kecelakaan, kejahatan saudara. Tadi saudara mendengar saudara, tidak ada yang berbuat jahat. Mungkin ada orang-orang banyak hari-hari ini, saudara makin banyak sering melihat pengemis-pengemis. Mari kita berdoa tangisi mereka. Kita berdoa sembuhkan tanah ini Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Dan kita adalah gereja yang disfungsi ketika kita tidak menangkap panggilan ini. Saudara hidup tapi saudara dan saya cuman seperti mayat hidup aja. Karena kita tidak tangkap panggilan Allah. Yang mau tangkap panggilan ini langsung bangkit berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadi Tuhan. Jangan dengan paksa. Dengan kesadaran penuh. Jangan ikut-ikutan, tapi dengan kesadaran penuh. Karena Roh Allah yang menegur saudara, menggerakkan saudara dan saya. Dan dari titik ini kita akan berkata, masalahku adalah urusan Tuhan. Terpenting aku dengan hikmat Allah mengatur rumah tanggaku. Aku membimbing anak-anakku. Sebagai anak saudara tetap hormat kepada orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ayo mari tangisi hari ini. Saudara menjerit kepada Tuhan. Saudara berseru kepada Tuhan, aku minta jiwanya dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan saya tegaskan lagi, ada yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Ada yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Semua Tuhan sanggup lakukan. Tapi Tuhan, Dia mau berpartner dengan saudara dan saya, yang adalah warga kerajaan Allah. Amin. Saudara tidak pandang, saudara, tokoku kecil, warungku kecil, tempat usahaku kecil. Aku juga di kampus bukan mahasiswa-mahasiswi yang kemudian punya prestasi yang luar biasa. Aku mahasiswa biasa aja. Aku mahasiswi biasa aja. Hei, hari ini dengar dan tangkap panggilan ini. Sehingga waktu saudara melakukan pekerjaan dan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, saudara tahu, saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari jemaat Tuhan perkatakan kerajaan-Mu. Kehendak-Mu jadilah di bumi Tuhan. di bumi seperti di surga. Muliakanlah
surga terjadi dalam nama Yesus. Seperti di surga. Mari beri sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati, setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar dan menanggapi firman-Mu siang hari ini, sore dan malam hari yang mengikuti ibadah secara online. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang terutama dan utama dalam hidup kami. Kami minta ampun kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu atas setiap kami. Dan kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kecenderungan kami untuk melakukan hal yang jahat. Kami berdoa Tuhan, Kau ampuni setiap kami. Dan hari ini kami mencari wajah Tuhan, berdoa kepadamu. Kami imani firman-Mu terjadi dalam diri setiap kami. Yang tandus menjadi subur dalam nama Yesus. 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 Ora basyara rataka shikara nabataka ya sherere la balaba shikara nabataka se sidididi ara la bashikara la baralaba. Yesus Tuhan, Kau bergerak dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Kami berdoa atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa atas kota kami. Kami berdoa di tempat di mana kami bekerja dan berusaha. Kami berdoa di tempat di mana kami studi. Kami berdoa atas rumah tangga kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Kenajisan diangkat dalam nama Yesus. Seka, seka yara. Seka, seka yarana. Seka yarana. Aku berkatakan Roh kekudusan mengalir dalam nama Yesus. Roh kenajisan dipatahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih supaya setiap kali kami datang di dalam rumah Allah, kami tidak membawa api yang asing, tapi kami membawa korban yang hidup, kudus dan berkenan di mata Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meteraikan dalam setiap Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu pukul 15.00 bertempat di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Kingdom Leadership Conference 2026 1-3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini? Seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku, ya, paradigma, ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti melihat yaitu film 3D, ya, itu pakai kacamata khusus biru dan merah kan.
Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan surga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya 1 talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom paradise. Be there. God bless you all. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Gembala dan Jemaat GBI Jember mengucapkan selamat datang bagi saudara atau saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri untuk menerima tanda kasih. Kami undang kepada saudara Stephen dan saudara Wildan untuk bangkit berdiri. Welcome to the kingdom. Puji Tuhan, kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari seluruh jemaat ulurkan tanganmu mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu mengamenkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, keselamatan itu datang daripada-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, hamba-Mu dengan otoritas yang daripada-Mu Tuhan, mencabut segala perkataan yang sia-sia yang ditimpakan, diarahkan buat anak-anak kami ini Tuhan. Dari masa kecil mereka Tuhan, dari masa kandungan mereka Tuhan, roh segala penolakan kami cabut di dalam nama Yesus. Segala perkataan sia-sia kami cabut dalam nama Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada surga turun buat anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang diberkati, mereka anak-anak yang penuh dengan hikmat, penuh dengan Roh Kudus dari waktu anak-anak ini masih kecil Tuhan. Di sekolah mereka adalah orang-orang yang berprestasi Tuhan. Mereka adalah terang dan garam bagi di lingkungan mereka berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran anak-anak ini memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati juga para orang tua Tuhan, apa yang mereka kerjakan, usahakan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Sehingga membawa setiap anak-anak ini boleh dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Biarlah sukacita kita tetap terus ada di dalam Tuhan. Tinggikan dirimu
buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah di tempat ini dan juga ibadah anak kami Tuhan. Biarlah Engkau menyempurnakan ibadah kami. Biarlah setiap pujian penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena dipersembahkan dengan hati yang tulus dan mengasihakan Engkau Bapa. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Mulai dari persiapan kemarin Tuhan, yang mempersiapkan tempat ibadah ini. Tuhan Kau memberkati dan mengurapi, mengisi penuh kembali bejana yang telah dicurahkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, biarlah hidup mereka boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan membawa korban persembahan kepadamu. Biarlah kiranya setiap persembahan yang dibawa Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dibawa dengan sukacita. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, ke tempat di mana negeri, tanah Engkau taruh setiap kami. Kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Kami pulang di dalam keserupaan dengan Engkau. Kami pulang di dalam keintiman dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari warga kerajaan Allah, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah, bawalah, kelola dengan baik setiap apa yang Tuhan curahkan dalam kehidupanmu. Diberkati lumbungmu, diberkati pernikahanmu, diberkati masa mudamu, diberkati pekerjaan dan kuliahmu, diberkati buah kandunganmu dalam nama Yesus, diberkati keluar masukmu. Tinggallah terus di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan aku mengutus engkau sebagai representatif dari kerajaan Allah, sebagai representasi dari kerajaanku kata Tuhan. Penuhi bumi dengan kemuliaanku melalui kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama sorakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga.